Fire burned lungs, scarred organs. Caucasian, skin appeared. Film ini dimulai di Virginia dan memperlihatkan beberapa petugas sedang melakukan TKP pembunuhan yang menimpa satu keluarga. Sheldon Bird, yang merupakan seorang sheriff, sedang berkeliling untuk mencari sebuah barang bukti. Dan di saat yang bersamaan, ia mendapatkan panggilan radio dari anak buahnya untuk melihat apa yang mereka temukan. Tak menunggu lama, ia pun pergi ke tempat itu yang ternyata ada sebuah sesosok mayat wanita yang terkubur di tanah. Diketahui kalau mayat itu tidak memiliki identitas dan tak ada hubungan keluarga dengan pemilik rumah yang menjadi korban pembunuhan. Film kemudian berlanjut dengan memperlihatkan dokter forensik yang bernama Tommy Tilden dan anaknya Austin Tilden. Di sini, mereka sedang sibuk melakukan pekerjaan mereka untuk membedah mayat agar bisa mengetahui penyebab kematiannya. Setelah selesai dengan pekerjaan mereka, Austin memasukkan mayat itu ke dalam sebuah loker. Austin yang baru saja ingin pulang, tiba-tiba dikagetkan dengan pacarnya yang bernama Emma Roberts. Di sini, Emma meminta ke Austin untuk menunjukkan beberapa mayat yang sedang ia tangani. Tentu saja, Austin pun melarang Emma dengan alasan kalau ayahnya tidak akan mengizinkan. Dan lagi pula, Emma tidak akan kuat melihat kondisi mayat-mayat itu. Di saat bersamaan, Tommy pun datang dan mengizinkan mereka untuk melihatnya. Ketika Austin dan Emma akan pergi, mereka pun bertemu dengan Sheriff Burke yang terlihat sedang membawa kantong mayat dengan terburu-buru. Ketika Emma akan pulang, Austin pun memintanya untuk kembali lagi jam 11 malam, karena ia berjanji akan mengajak Emma jalan-jalan. Sementara Tommy sedang melihat kondisi mayat tanpa identitas yang dibawa Burke. Di sini, Tommy pun diminta untuk melakukan autopsi secepatnya dan bisa mengetahui penyebab kematian wanita tersebut malam itu juga. Kemudian Tommy dan Austin bersiap melakukan pekerjaan mereka dengan mempersiapkan beberapa peralatan untuk mengotopsi mayat itu yang mereka sebut sebagai jendu, sebuah istilah untuk seseorang yang tak diketahui identitasnya. Hal pertama yang mereka lakukan adalah melihat luka-luka di bagian luar yang berada di tubuh Jane. Di sini, mereka pun melihat mata Jane berwarna abu-abu, yang mana menurut Tommy, hal itu tidak akan terjadi kecuali tubuhnya sudah mati berhari-hari. Bahkan, di bagian pergelangan kaki dan tangan pun mengalami retak. Lalu mereka melihat lidah Jane yang sudah dipotong secara paksa. Setelah mendapatkan beberapa luka dalam, mereka pun mulai menyusun satu persatu petunjuk yang akan memudahkan mereka mengungkap kematian Jane. Ketika Austin bersiap mengambil foto, seekor lalat tiba-tiba keluar dari lubang hidung Jane. Dan mereka pun menyadari kalau Jane sudah kehilangan salah satu giginya. Ketika diperiksa lebih teliti, mereka menemukan seutas benang yang kemudian langsung mereka periksa. Setelah beberapa waktu, mereka pun selesai dengan pemeriksaan bagian luar. Tapi itu bukanlah akhir, karena perjalanan mereka masih panjang untuk memeriksa bagian dalam. Severed tongue, shattered joints. Tommy dan Austin kembali bersiap untuk melakukan pemeriksaan bagian dalam. Ketika akan memulai, secara tiba-tiba, langit bergemuruh, bahkan radio yang awalnya mati tiba-tiba menyala dengan sendirinya dan memutar sebuah lagu yang cukup mengerikan. Setelah dirasa cukup tenang, mereka kembali melanjutkan dan keanehan kembali terjadi ketika darah langsung mengalir deras ketika tubuh Jane dibelah. Di sini Tommy menjadi terkejut karena menurutnya hal itu hanya terjadi ke mayat yang masih segar atau 1-2 jam setelah kematiannya. Setelahnya mereka masuk lebih dalam
dan menemukan paru-paru Jane yang sudah menghitam seperti habis dibakar. Pertanyaan pun mulai muncul tentang bagaimana dan siapa yang sudah membunuhnya dengan cara seperti itu. Secara tiba-tiba, ada sebuah suara yang mencurigakan, dan hal itu pun membuat Austin berniat untuk memeriksanya. Ketika Austin sedang berkeliling, tiba-tiba ia dibuat penasaran dengan sosok yang terlihat dari cermin cembung yang ada di sudut ruangan. Dan ketika Austin mendekatinya, tidak ada apa-apa di sana. Di sisi lain, Tommy yang melanjutkan pembedahannya tiba-tiba terkena pisau yang dia gunakan sendiri. Sementara Austin sudah menemukan sumber suara itu yang ternyata berasal dari saluran udara. Dan ketika Austin melihatnya, tiba-tiba ia terjatuh. Tak lama, Tommy pun datang melihat keadaan Austin. Dan di sini mereka sangat terkejut sekaligus sedih begitu menemukan kucing kesayangan mereka sudah mati di dalam saluran udara itu. Setelahnya, mereka melanjutkan pembedahan dan masuk ke tahap pencernaan, di mana mereka menemukan sebuah bunga di dalam lambung Jane. Tak lama, Tommy pun mengambil sebuah buku dan mengetahui kalau itu adalah bunga Jimson Weed, salah satu jenis bunga yang bisa menyebabkan kelumpuhan. Hal itu pun membuat Tommy yakin kalau Jane berasal dari utara, sama dengan tempat bunga itu bisa ditemukan. Tiba-tiba radio berbunyi dan menginformasikan kalau sebentar lagi hujan deras akan segera turun. Austin yang mendengar itu meminta ke ayahnya untuk melanjutkan pekerjaan mereka besok hari. Tentu saja, Tommy pun tak setuju dengan usulan Austin, karena mengingat Burke meminta mereka untuk menyelesaikannya malam itu juga. Lalu, mereka menemukan lagi benda aneh di dalam lambung Jane, yang ternyata itu adalah sebuah gigi yang dibungkus dengan sebuah kain. Kemudian, mereka memeriksa kain pembungkus itu dan terdapat sebuah angka Romawi yang belum diketahui apa maksud dari angka-angka itu. Austin yang masih penasaran dengan benda-benda yang mereka temukan, kembali mengambil gigi itu dan mencocokkannya ke dalam mulut Jane. Austin pun berkesimpulan kalau seseorang mencabut giginya dan membungkusnya dengan kain itu, lalu memaksa Jane untuk menelannya. Di sini, mereka pun mulai meyakini kalau Jane adalah korban dari sebuah ritual karena hal itu diperkuat dengan benda-benda yang mereka temukan. We could just find out why she was Radio kembali berbunyi dan menginformasikan kalau badai sebentar lagi akan terjadi. Dan secara tiba-tiba, Austin dibuat terkejut ketika radio itu berkata, kalian tidak akan pergi kemana-mana. Seolah-olah itu adalah ancaman untuk Austin dan Tommy. Kemudian mereka melanjutkan lagi pembedahan dan menemukan hal yang tidak kalah absurd. Ya, rupanya di balik kulit Jane ada sebuah gambar simbol ritual. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba keadaan semakin hening dan kemudian dalam kondisi yang gelap gulita, Austin dan Tommy berniat untuk keluar dari sana. Sayangnya, niat mereka untuk pergi harus gagal ketika mengetahui kalau pintu tempat itu tidak bisa dibuka. Setelahnya mereka pun masuk ke dalam kantor dan mencoba meminta pertolongan ke Burke. Dalam keadaan panik, Tommy pun menyuruhnya untuk cepat ke tempat itu. Lagi-lagi, usaha mereka pun harus gagal saat panggilan mereka terputus karena sambungan sinyal yang buruk. Di saat itu juga, Austin merasa kalau ada seseorang di luar. Dan ketika Austin melihatnya, rupanya ada sebuah kaki yang seketika membuat mereka menjadi panik. Di sini Austin pun meyakini kalau semua kejadian ini pasti disebabkan oleh Jane. Ada momen ketika Tommy sedang membersihkan luka di tangannya. Di saat itu juga, Tommy melihat sesuatu yang mencurigakan. Dan ketika Tommy melihatnya, ternyata tidak ada apa-apa. Tapi setelah itu, tiba-tiba
Untung saja Austin berhasil membuka pintu itu dan menemukan ayahnya yang sudah mengalami memar di bagian perut akibat serangan yang entah dari mana dan dari siapa. Di sini, Tommy berkata kalau makhluk yang menyerangnya bermata abu-abu, dan hal itu pun semakin meyakinkan Austin kalau mereka sedang diteror arwah dari Jane. Kemudian mereka lanjut bergerak dan masuk kembali ke ruang otopsi. Dan di sini mereka menjadi terkejut begitu mengetahui kalau organ tubuh Jane yang baru saja mereka keluarkan sudah mengalami pembusukan dengan cepat. Dan sebaliknya, organ tubuh yang belum mereka keluarkan masih awet di dalam tubuh Jane. Karena dari itu, mereka pun berniat untuk mengkremasi mayat Jane. Tapi sayangnya ketika mereka bersiap, tiba-tiba pintu tertutup dengan sendirinya. Austin yang melihat itu langsung mengambil kapak dan menghancurkan pintu tersebut. Menyadari kalau situasi semakin tak terkendali, Austin langsung mengambil bahan bakar dan menyiramkan ke mayat Jane. Setelahnya, mereka pun langsung membakar mayat Jane. Anehnya di sini, walaupun api itu semakin membesar, tapi tidak bisa membakar mayat Jane. Melihat itu, mereka pun memilih untuk pergi dari sana dan berlari untuk menuju ke lift yang secara tiba-tiba tertutup. Tak berapa lama, mereka dikejutkan dengan sosok misterius dari kegelapan yang mencoba mendekati mereka. Untungnya, lift itu berhasil terbuka dan mereka pun masuk ke dalam sana. Belum juga pergi dari tempat itu, listrik kembali padam dan mereka terjebak di dalam lift dengan keadaan pintu yang sedikit terbuka. Dan ketika makhluk itu semakin dekat, Tommy langsung mengayunkan kapaknya. Tapi sayangnya, setelah itu mereka pun menyadari kalau yang dikapak Tommy adalah Emma. Setelah itu, mereka masuk kembali ke ruangan otopsi dan mengunci pintu itu dari dalam. Kemudian, mereka kembali melakukan pembedahan dan mengambil sedikit bagian dari otak Jane untuk diperiksa. Seketika, mereka menjadi terkejut begitu mengetahui kalau ternyata Jane masih hidup. Lalu muncul lagi pertanyaan, bagaimana Jane masih hidup setelah apa yang sudah mereka lakukan ke tubuhnya? Sampai pada akhirnya, Austin melihat lagi pembungkus yang mereka temukan di lambung Jane. Dan di sini, mereka menemukan sebuah tulisan Leviticus 20:27. Di saat itu juga, Tommy pun mengambil sebuah kitab dan menemukan ayat Leviticus yang berbunyi, setiap pria atau wanita yang mencari arwah orang mati, maka ia harus dihukum mati atas perbuatannya. Dan di saat itu juga, mereka pun menyadari kalau semua itu adalah perbuatan penyihir dari abad ke-17 yang ingin balas dendam. Lucy survived. Got rid of her. Was never a ritual performed on an innocent. Yeah, it's just... It won't stop until... Di tengah-tengah obrolan, tiba-tiba pintu ruangan bergerak. Sementara Austin yang melihat langsung menahannya. Kemudian, Tommy mendekati mayat Jane sambil berbisik kalau dia akan menawarkan dirinya dengan harapan kalau Jane akan membebaskan Austin. Tak berapa lama, Tommy pun langsung merasakan sakit yang luar biasa. Dan di saat itu juga, tubuh Jane pun kembali menjadi pulih, digantikan dengan penderitaan Tommy. Ada momen ketika Tommy ingin mengambil sebuah pisau untuk memotong lidahnya sendiri agar bisa menyelesaikan ritualnya. Sementara Austin malah menusuk dada ayahnya dengan tujuan mengakhiri penderitaan ayahnya. Setelahnya, Austin mendengar suara Sheriff Burke yang memanggilnya. Tak menunggu lama, ia pun langsung menghampirinya. Tapi sayangnya, sekeras apapun Austin mencoba, pintu itu tetap tidak bisa dibuka. Sampai pada akhirnya, Austin pun menyadari kalau yang memanggilnya bukanlah Burke. Dan kemudian,
Di esok harinya, para polisi pun tiba dan menemukan Austin dan Tommy yang sudah tewas. Burke yang menyadari kalau mayat Jane tidak mengalami luka sedikit pun, memerintahkan bawahannya untuk membawa mayat Jane pergi dari sana. Film pun ditutup dengan petugas ambulan sedang membawa Jane dan film pun berakhir.